Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Eits, jangan di skip dulu. Aku ada pembahasan seru nih buat kamu. Pada penasaran gak? Kalau penasaran, yuk simak videonya. Lanjut. Pada pertemuan kali ini, aku akan membahas tentang pengertian akuntansi lembaga, perbedaan akuntansi lembaga dan swasta, SAP versus PSAK, dan yang terakhir sistem pembukuan tunggal dan berpasangan. Yuk simak videonya. Lanjut, udah penasaran nih? Pengertian akuntansi lembaga. Akuntansi lembaga merupakan akuntansi yang digunakan oleh pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah desa. Akuntansi lembaga merupakan suatu proses yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan terhadap adanya transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengelola keuangan. Lanjut. Perbedaan akuntansi lembaga dan swasta. 1. Perbedaan laporan keuangan. Jenis laporan keuangan yang digunakan akuntansi lembaga adalah laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Sedangkan pada akuntansi swasta umumnya terdiri atas laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan arus kas. Yang kedua, perbedaan sumber pendapatan. Sumber pendapatan pada akuntansi lembaga didasarkan pada penetapan-penetapan yang tercantum dalam hukum, misalnya pendapatan dari pajak. Sedangkan pada akuntansi swasta berasal dari penjualan barang atau jasa. Yang ketiga, perbedaan standar akuntansi yang digunakan. Akuntansi lembaga mengacu pada standar akuntansi pemerintah, rancangan Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan akuntansi swasta mengacu standar akuntansi keuangan yang dirancang oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang terakhir, perbedaan terkait kewenangan audit. Pada akuntansi lembaga, pihak yang berwenang menjadi auditor dalam mengaudit laporan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan pada swasta, yang berwenang dalam laporan komersial adalah akuntan publik. Wah, lanjut. Kemudian SAP dan PSAK. Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan pemerintah daerah. Beberapa contoh laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut. 1. Laporan realisasi anggaran. 2. Contoh laporan neraca. 3. Laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, merupakan standar praktik akuntansi pemerintah yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar akuntansi ini mengatur hal-hal tentang pembuatan, penyusunan, hingga proses pencatatan dan penyajian data-data akuntansi dengan tujuan laporan keuangan menjadi seragam dan mudah dipahami oleh pengguna. Beberapa contoh laporan keuangan menurut PSAK adalah sebagai berikut. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca atau posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Materi terakhir, sistem pembukuan tunggal dan berpasangan. Pada sistem pembukuan tunggal, pencatatan transaksi hanya dilakukan dalam satu kali saja. Jenis transaksi yang mengakibatkan pemasukan kas akan dimasukkan dalam sisi penerimaan. Adapun transaksi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dimasukkan ke dalam sisi pengeluaran. Contoh pembukuan tunggal. Diketahui pada tanggal 7 Agustus 2022 terjadi transaksi di pemerintah daerah Bogor berupa pembelian laptop sebanyak 10 unit dengan harga 100 juta. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai.
Saldo awal kas sebesar 250 juta. Apabila pihak pemerintah daerah Bogor menggunakan sistem pembukuan tunggal, maka akan dicatat sebagai berikut dengan menuliskan saldo awal sebesar 250 juta dan pembelian laptop di sebelah pengeluaran sebesar 100 juta. Berikutnya sistem pembukuan berpasangan. Pencatatan ditulis secara berpasangan atau double entry. Pada sistem berpasangan ini, setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat sebanyak 2 kali. Pencatatan sistem pembukuan secara berpasangan ini disebut juga dengan jurnal. Diketahui pada tanggal 7 Agustus 2022, terjadi transaksi di pemerintah daerah Bogor berupa pembelian laptop sebanyak 10 unit dengan harga 100 juta rupiah. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai. Saldo awal kas sebesar 250 juta rupiah. Apabila pihak pemerintah daerah Bogor menggunakan sistem pembukuan berpasangan, maka akan dicatat sebagai berikut. Dalam jurnal ini, akun perlengkapan kantor di sebelah debit dan akun kas di sebelah kredit. Baik semuanya, cukup sekian materi pada pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada kalian karena telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.